Saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak berwenang. Nah, seperti itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat dipercayai. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak berwenang kenapa beliau tidak dapat dipercayai. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya selama ini untuk bahwa dia tidak dapat dipercayai. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti dari teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Pegang Pak Surya ini nggak hadir kalau sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum ya. Tidak cuma kami sampaikan pada pihak bisa ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Surya sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum sampai ada nanti kejelasan? akan kami sampaikan secara detail pada konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly di Pak Habib, Pak, itu gimana Nanti Pak? sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Ke sana Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadiah Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Sore Pak. Suratnya juga kita sebutkan juga kepada Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. yang tadi ya. Pak nggak datang apa? Ya alasan hukum lah. Ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum itu. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat lagi. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambara ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak penyidik bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya nomor penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk melibatnya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa?
Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak di Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak di Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai satu tahun belum ada? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres nanti ya. Teman-teman bisa ngelibut ya. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada kesakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa ngeliput ya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah nanti bisa Mana Pak? Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti. Suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhi syarat material yang dituduhkan kepada Firly. Tapi sampai detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta, Pak? Masih di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya, Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris kesini? Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, seperti ini disiplin memberitahuan beliau tidak dapat definisi ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat definisi. Mungkin teman-teman media paham bahwa hampir produksi lebih dari 1 tahun
perkara terhadap ini terkait satu ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya selama ini bahwa dia tidak dapat disampaikan. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, beda Pak sore ini. Ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum. Tidak kemarin kami sampaikan ada pihak itu ditanyakan kepada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada usul merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa nanti dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Ini apakah juga Kapolri dan Kompolnas? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya penyidik Polda Metro mementingkan perkara ini. Tidak khawatir kalau akan ada peluang di Pak oleh Pak Firly bahwa Pak Adil Pak itu gimana? Nanti sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak, Pak? Sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu teman-teman itu yang dapat sampai saat ini berada di sini dan mana dan sudah dimana? Dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensi di mana Pak? Di Hotel Ambara ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak penyidik kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya selama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada perasaan tertekan dengan adanya kasus sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat konferensi nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro mementingkan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada peluang desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak? Surat itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga Pak Firly Pak Firly hadir di
Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget kan, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Firly. Sampai detail. Tapi untuk kondisi kriminal saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta, Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngepes apa? Ke tetap di Baris sini? Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, sebagai isi kelima pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan pada pihak Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkait hakim ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari ini ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Dengan Pak Firly ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum tidak cuma kami sampaikan ada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya.
Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Di sini apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah kami berharap ya jadi di Polda Metro menghentikan perkara ini. Tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih. Ke sana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadiah Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Untuk sore Pak. Pak kameranya sudah di sini. Suratnya juga sebutkan juga teman-teman. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Yang tadi nggak datang ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas gitu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Tapi untuk mengikuti yang saat ini berada di sini dan mana dan juga di mana. dia sehat, alhamdulillah. Di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Di mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan status pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly Kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada perasaan tertekan ada yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa mengikut saya. Itu aja. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Di sini apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Bahwa kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada peluang desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak. Itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly juga Pak, surat itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir dirilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material yang dituduhkan kepada Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak. Tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak?
Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, seperti itu disebutkan pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kepolisian kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara ini terkasus ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya untuk bahwa dia tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference kami dari teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, berikan kartu ini. Ini nggak ada kalau sakit, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, hukum dan kami sampaikan pada pihak kepolisian. Bisa ditanyakan kepada pihak kepolisian. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada usul merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah ada. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipercepat oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadiah Pak. Pak Firly hadir Kak sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan.
Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum itu. Kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material. Itu saat ini berada di mana dan di mana? Dia sehat, alhamdulillah. Di Jakarta. Berarti nanti di Persada hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Sampainya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini bertahun-tahun ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak organ kerja terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk melibatkan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non-hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada perasaan terkait ada yang sudah sampai 1 tahun belum ada penjelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada kesamaan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah nanti bisa dijelaskan. Pak Firly Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Terlambat Blok M. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta, Pak? Masih di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya, Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini.
Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Pemanggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, surat itu disiplinkan memberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini? Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa dia tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti dari teman-teman bisa. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pegang Pak Surya ini nggak ada kenapa Pak sakit? Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum. Hukum tidak kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Surya sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas? Ya, sama ini sudah kami berharap ya jadi di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly di orang Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa ikut. Itu aja ya, terima kasih. Ini ke sana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Pak. Untuk sore Pak. Suratnya juga kita sebutkan juga kepada Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi untuk penyidik yang nggak saat ini berada di sini dan kemana dan juga di mana? Beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambara ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun
proses perkara terhadap OCB ini berkasih-kasih ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya Bapak Bibi bahwa beliau tidak dapat dipisah. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sering. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai saat belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliputnya ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolsek komponen Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Kami berharap pihak penyidik Polda Metro mementingkan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak. Itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa dilakukan. Pak suratnya itu ke Polri dan ke Polda apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada hakim. Tapi detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum.
pemanggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, sudah disimpulkan pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kepolisian kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference kami sore ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Pegang Pak Firly ini nggak ada kenapa Pak sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum tidak kami sampaikan pada pihak kepolisian itu ditanyakan pada pihak kepolisian. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada unsur merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya penyidik Polda Metro membuktikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipercepat oleh Pak Firly bahwa Pak Adil Pak itu Gimana sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak sore Pak. Suratnya juga kita sebutkan juga kepada Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum Khawatir kita. kalau akan dipanggil Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Tapi untuk mendiskusi yang dapat saat ini berada di sini dan kemana dan juga di mana? beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak Firly mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensi di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak kepolisian kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa mengikut saya. Itu aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Kami berharap pihak
penyidik Polda Metro mementingkan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa Suratnya itu ke Polri dan ke Polda, apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Firly. Tapi detail. Tapi untuk kondisi klien saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak. Masih di Jakarta tuh. Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, sebab itu disiplin memberitahuan beliau tidak dapat datang ke ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak Kepolisian. Kenapa beliau tidak dapat datang? Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukan yang alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya melapor ini untuk bahwa beliau tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference kami dari teman-teman bisa. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pegang Pak Suri ini nggak hadir, apa Pak? Sakit. Apa Pak?
dari Pak Nurdin sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan. Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses kongres koordinasi ya. Teman-teman bisa melihat. Coba aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah ada. Kami berharap ya jadi di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipanggil oleh Pak Pak Adil, Pak, itu gimana? Nanti sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadiah Pak. Pak Firly hadir kah Pak? Untuk sore Pak. Pak Firly hadir di kongres sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nanti Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Tapi teman itu yang dapat saat ini berada di sini dan kemana dan juga gimana? dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di kongres sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat lagi. Sampainya di mana Pak? Di Hotel Ambar ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini bertahun-tahun ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly Kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada. Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres koordinasi ya. Teman-teman bisa mengikut ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya jadi di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak? Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis mati Pak. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Beliau sehat. Udah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh.
Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngepes apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, seperti itu pemberitahuan beliau tidak dapat datang ke ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkait ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, dengan Pak Firly ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum. Tidak cuma kami sampaikan pada pihak pemerintah. Itu ditanyakan kepada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Polri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya jadi di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak, untuk sore Pak. Suratnya juga kita tembuskan juga kepada Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya
tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhi syarat material. Itu tapi untuk mendekati yang saat ini berada di dan mana dan juga di mana? Beliau sehat, alhamdulillah. Di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi hadir Pak Firly mana Pak? Ya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa, Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya nomor Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly nggak Kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Nah, itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Nah, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan, ada yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Di sini apakah juga Kapolsek Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya penyidik Polda Metro mementingkan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak, surat itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhi syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Tetap di Baris sini Krim. dulu, oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir.
pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak keluarga. Nah, seperti itu disiplin memberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak mengapa beliau tidak dapat diperiksa ini. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara seperti ini terkasus ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik yang kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya untuk ini untuk bahwa dia tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail Anda akan sampaikan pada saat press conference nanti dari teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Pegang kasus ini nggak hadir apa sakit apa tentu ada alasan secara hukum tidak cuma kami sampaikan pada pihak itu dikatakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada usul merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? nanti akan kami sampaikan secara detail pada konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat, Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah ada. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipercepat oleh Pak Firly Pak Hadir, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum itu. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nanti Pak? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhi syarat material. Itu dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambara sore ini ya. Sore ini jam berapa, Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan
pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini berkasung-kasung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada perasaan terkait ada yang sudah sampai saat tahun belum ada. Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolsek Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada kesakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah nanti bisa dijelaskan. Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak? apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhi syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak. Masih di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris kesini? Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya.
Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak keluarga. Nah, surat ini disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diterima ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat diterima ini. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini bahwa dia tidak dapat disampaikan. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference kami sore ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, pegang Pak Suri ini nggak ada kenapa Pak sakit, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, tidak cuma kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Suri sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum sampai ada kejelasan? nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference seperti nanti ya. Kalau bisa nanti dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat, Pak. Ini apakah juga Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang di Pak oleh Pak Hadir, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Ke sana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, untuk sore Pak. Suratnya juga kita tembuskan juga kepada Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Khawatir kalau akan dipanggil Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi teman itu yang dapat sampai saat ini berada di sini dan kemana dan juga di mana? Dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambara ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa, Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak penyidik bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang. Kenapa Pak? Tentu
ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai saat tahu belum ada penjelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada Satgas Kongres nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Iya. Isinya apakah juga Kapolsek Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro mementingkan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak. Itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly juga Surat itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Maka sampai detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngepes apa? Ke Baris di sini? Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, seperti itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak Kepolisian mengapa beliau tidak dapat diperiksa. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkait hakim ya.
mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya Muhammad ini untuk bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference kami dari teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Pegang kasus ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum tidak kami sampaikan pada pihak itu dikatakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada usul merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ya, sudah sampaikan. Kami berharap ya Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipikirkan Pak ini orang hadir Pak, itu gimana sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Ke sana Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak sore Pak. Pak Firly hadir di Polda sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum itu. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material. Itu apa untuk yang saat ini berada di sini dan di mana dan di mana? dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi hadir Pak. Di mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensi di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini bertahun-tahun ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya Muhammad bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres sore nanti ya. Teman-teman bisa mengikut saya. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau ada kesakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa dijelaskan. Surat itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Dalam barang belum
apa ya, tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhi syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta, Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, surat ini disimpulkan memberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kepolisian kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa dia tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference kami dari teman-teman bisa. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Dengan Pak Suri ini nggak hadir apa sampai apa Pak? Tentu ada alasan secara hukum. Hukum tidak kami sampaikan pada pihak berwajib. Bisa ditanyakan kepada pihak berwajib. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum sampai ada Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya.
teman-teman bisa meliput. Itu aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Ini apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah kami berharap ya jadi di Polda Metro menghentikan perkara ini. Tidak khawatir kalau akan ada peluang dipanggil paksa oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadiah Pak. Pak Firly hadir kak Pak sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya Tidak hukum. khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Tapi teman itu yang dapat saat ini berada di sini dan di mana dan juga di mana? dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak Firly mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensi di mana Pak? Di Hotel Ambara ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini berkasung-kasung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliput. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada peran serta ada yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya jadi di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada peluang desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima Pak kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti jadi suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Sampai detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak. Tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak?
Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngebes apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, seperti itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan pada pihak mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Pegang kasus ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan hukum ya. Tidak cuma kami sampaikan ada pihak itu dikatakan ada pihak tidak berlanjut. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan larut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Tapi akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau misalnya dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak itu di mana? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih. Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya bahwa ada panggilan.
Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material. Itu Tapi untuk kondisi yang saat ini berada di mana dan juga di mana? dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi hadir Pak Firly mana Pak? Ya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambara sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Pesibin sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya Pak Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Nah, itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolsek Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro mementingkan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak. Itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima Pak kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan ke Polda, apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya. Bahwa ada panggilan. Itu aja. apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir, Pak? Ya, alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi detail. Tapi untuk kondisi yang saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini.
Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak keluarga. Nah, seperti itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat dikonfirmasi. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat dikonfirmasi. Mungkin teman-teman media paham bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara seperti ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik yang kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini bahwa dia tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, pegang Pak Suri ini. Ini nggak hadir kalau sakit, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, tidak cuma kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Suri sendiri ada usul merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa nanti dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro membuktikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipercepat oleh Pak ini bahwa Pak Adil, Pak itu gimana? Nanti sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhi syarat material. Itu tapi teman itu yang dapat saat ini berada di sini dan kemana dan juga di mana? Dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak keluarga. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak keluarga kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun
proses perkara terhadap Pak Firly ini berkasung-kasung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat dipisah. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan terhadap pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada perasaan terkait ada yang sudah sampai satu tahun belum ada nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolsek Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada kesakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah nanti bisa dijelaskan. Pak Firly Suratnya itu ke Polri dan ke Polda, apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak? Masih di Jakarta tuh. Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum.
Pemanggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, sudah disimpulkan pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya Lampung ini untuk bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti dari teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Pegang Pak Suri ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum tidak kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Suri sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Di sini apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly orang Pak Hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Ke sana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak? Untuk sore Pak. Pak kalian di sini ya. Suratnya juga kita sebutkan juga kepada Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. yang tadi ya, Pak nggak datang apa? Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi untuk itu yang sampai saat ini berada di sini dan kemana dan juga gimana? Dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak penyidik bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya Lampung bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly Kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa mengikut saya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Di sini apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Kami berharap pihak
penyidik Polda Metro mementingkan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa dilakukan. Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan ke Polda, apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Eh, Ya, kita lihat aja. habis ini langsung ngebes apa? Ke tetap di Baris sini? Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, sebagai itu pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkait hakim ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat proses konferensi dari teman-teman bisa. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, dengan kasus ini.
hadir kalau Pak sakit. Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan hukum tidak kami sampaikan pada pihak penyidik bisa ditanyakan pada pihak penyidik. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada unsur merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada Nanti kejelasan? akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya, Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah ada. Kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Tidak khawatir kalau akan ada peluang dipanggil oleh Pak Firly bahwa nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir kak Pak? Sore Pak. Suratnya juga kita tembuskan juga kepada Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. yang tadi ya. Pak nggak datang apa? Ya alasan hukum lah. Ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum Khawatir kita. kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material. Itu Saat ini berada di mana dan juga di mana? beliau sehat, alhamdulillah. Nanti di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak Firly mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat lagi. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak penyidik bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini bertahun-tahun ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya nomor penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Teman-teman bisa hadir untuk melibatkan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang tidak kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Itu aja. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Bahwa kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada peluang desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima Pak kasih. Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas, apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga kita buka juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara
membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang ditujukan kepada Pak Firly. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak, Pak? Sudah masih di Jakarta, Pak. Masih di Jakarta tuh. Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, surat ini disimpulkan memberitahuan beliau tidak dapat datang ke ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan pada pihak mengapa beliau tidak dapat datang. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara seperti ini terkasus ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya selama ini untuk bahwa dia tidak dapat. Nanti mengenai detail anda akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, pegang kasus ini. Ini nggak hadir apa Pak? Sakit. Apa Pak? Tentu ada alasan secara hukum. Hukum tidak kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail dengan press conference nanti ya. Oh, bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak, Pak? Sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Pak nggak datang.
Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas gitu Pak. Tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi teman itu yang dalam saat ini berada di sini dan mana dan juga di mana. Dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensi di mana Pak? Di Hotel Ambara sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini berkasih-kasih ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk melihat. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada. Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada perasaan terkait ada yang sudah sampai saat belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolri komponen Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak. Itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak? Suratnya itu ke Polri dan Kapolda apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Ambara Blok M. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya, alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi detail. Tapi untuk kondisi yang saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngepes apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir.
pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak berdoa. Nah, seperti itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat dipercayai ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkait ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, berikan Pak Suri ini nggak hadir kalau Pak sakit, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, tidak cuma kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Suri sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum sampai ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya penyidik Polda Metro membuktikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly di bawah Pak Hadir, Pak, itu gimana? Pak sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Pak kesana Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Pak. Untuk sore Pak. Pak Hadirnya sudah di sini. Suratnya juga terbuka juga kepada Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. dirilis nanti Pak. Pak nggak datang ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Tapi untuk kondisi yang sampai saat ini berada di sini dan kemana dan juga di mana? beliau sehat, alhamdulillah. Di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi hadir Pak. Di mana Pak? Ya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat Pak. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan
pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sering. Teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan, ada yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa dijelaskan. Surat itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Firly. Tapi sampai detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oke. Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Di Baris sini Krim. dulu, oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya.
Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak keluarga. Nah, seperti itu disebutkan pemberitahuan beliau tidak dapat disampaikan. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat disampaikan. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya Muhammad ini untuk bahwa beliau tidak dapat disampaikan. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference kami sore ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan, ya. Berikan Pak Suri ini. Ini nggak dia kenapa Pak sakit? Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, tidak cuma kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah ada. Kami berharap ya, jadi di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipercepat oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadiah Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Supaya hukum itu. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak penyidik bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya Muhammad penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang. Kenapa Pak? Tentu
ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan terhadap pihak di Polda Metro. Nah, itu bisa ditanyakan kepada pihak di Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertarik adanya kasus sudah sampai satu tahun belum ada? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada kesakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa dilakukan. Pak? Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga bisa juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak? Masih di Jakarta tuh. Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Polda. Nah, surat ini disimpulkan pemberitahuan beliau tidak dapat datang ke ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat datang. Mungkin teman-teman media paham bahwa hampir lebih dari 1 tahun
perkara terhadap Pak Firly ini berkaitan ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan ini untuk bahwa beliau tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti dari teman-teman bisa. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, background kasus ini. Ini nggak dia kenapa Pak sakit? Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum. Hukum tidak kami sampaikan ada pihak sendiri. Itu ditanyakan kepada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum sampai ada kejelasan? nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya jadi di Polda Metro menghentikan perkara ini. Tidak khawatir kalau akan ada peluang dipaksa oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Ke sana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak, Pak. Sore Pak. Suratnya juga kita sebutkan juga kepada Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu yang saat ini berada di sini dan mana dan beliau sehat, alhamdulillah. Nanti Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Jam Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak sendiri bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini berkasih-kasih ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya Pak Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly Kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses kongres sore nanti ya. Teman-teman bisa mengikut saya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di
saya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta, Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngepes apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, seperti itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini? Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkait kami ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya melapor ini untuk bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti dari teman-teman bisa. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, dengan Pak Firly ini nggak hadir, kenapa Pak? Sakit, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, tidak cuma kami sampaikan pada pihak kepolisian. Itu dikatakan pada pihak kepolisian. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada khususnya merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya.
Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya, Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya, jadi di Polda Metro menghentikan perkara ini. Tidak khawatir kalau akan ada peluang dipaksa oleh Pak Firly bahwa nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Sore Pak. Suratnya juga kita tembuskan juga kepada Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum Khawatir itu. kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi untuk menunjukkan yang dapat saat ini berada di sini dan di mana dan di mana. Dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Ya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambara sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini bertahun-tahun ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai saat 1 tahun belum ada. Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa mengikut saya. Itu aja. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya jadi di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada peluang desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima Pak kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga kita buka juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Maka tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak? Masih di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak?
Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, surat ini disimpulkan memberitahuan beliau tidak dapat datang ke ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kepolisian kenapa beliau tidak dapat datang ke ini. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkasus ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini bahwa dia tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, pegang Pak Suri ini nggak hadir kalau Pak sakit, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, tidak kami sampaikan pada pihak itu dikarenakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Suri sendiri ada usul merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada nanti penjelasan? akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Tidak khawatir kalau akan ada peluang dipaksa oleh Pak Firly di orang hadir Pak, itu gimana Gimana Pak? sore kami akan dilakukan secara detail ya. Teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak, Pak sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan.
Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material. Itu saat ini berada di sini dan mana dan sudah gimana? Dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di perkara ada Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Sampainya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini berkasung-kasung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada perasaan terkait ada yang kami sudah sampai saat belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah nanti bisa kita. Mana Pak? Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak? Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Sampai detail. Tapi untuk kondisi Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta, Pak? Di Jakarta. Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya, Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngepes apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini.
Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak berdoa. Nah, sebagai disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat dipercayai ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat dipercayai. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkait hakim ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat dipercayai. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti dari teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Dengan Pak Suri ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum tidak kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Suri sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau misalnya dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Polri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah kami berharap ya jadi Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipecat oleh Pak ini bahwa Pak Adil Pak itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak untuk sore Pak. Suratnya juga kita sebutkan juga kepada Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja, Pak apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi untuk penyidik yang saat ini berada di sini dan kemana dan juga di mana? Beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Di mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Sampainya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak berdoa Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat dipercayai. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat dipercayai. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun
proses perkara terhadap Pak Firly ini berkasih-kasih ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk penyidik bahwa beliau tidak dapat dipisah. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan status pada saat press conference yang sering. Jadi teman-teman bisa hadir untuk melibatkan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan, ada yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa ditanyakan. Pak, suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum.
pemanggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, seperti itu disebutkan pemberitahuan beliau tidak dapat dipercayai. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Kenapa beliau tidak dapat dipercayai? Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap ini tercapai satu ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya untuk ini bahwa dia tidak dapat dipercayai. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference kami hari ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, dengan Pak Firly ini nggak ada kenapa Pak sakit, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, tidak kami sampaikan pada pihak kepolisian. Bisa ditanyakan pada pihak kepolisian. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipidana oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadiah Pak. Pak Firly hadir Kak untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum itu. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nanti Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Teman-teman itu yang dapat sampai saat ini berada di sini dan di mana dan di mana? beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat dipercayai. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak kepolisian kenapa beliau tidak dapat dipercayai. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini berkasih-kasih ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya nomor Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang. Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada perasaan tertekan dengan adanya kasus sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Itu aja. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Ya. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak
penyidik Polda Metro mementingkan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima Pak kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa Mana, Pak? Suratnya itu ke Polri dan ke Polda apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga akan pusat juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta, Pak. Masih di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, sebagai itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak Kepolisian. Kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini? Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya untuk ini untuk bahwa dia tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference kami dari teman-teman bisa. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Berikan kasus ini. Ini
nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum ya, dan kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipaksa oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih. Ini ke sana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Untuk sore Pak. Suratnya juga kita sebutkan juga kepada Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Hadir dirilis nanti Pak. saya tadi ya Pak nggak datang apa? Ya alasan hukum lah. Ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia akan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas gitu Pak. Tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material. Itu tapi untuk mendidik yang saat ini berada di sini dan kemana dan juga di mana. Beliau sehat, alhamdulillah. Nanti Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Ya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambara ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini bertahun-tahun ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya Pak Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses kongres sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan peluang Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak. Itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima Pak kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Alasan Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah.
bolak-baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang ditujukan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta, Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak. Tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, sebagai itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kepolisian mengapa beliau tidak dapat diperiksa ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik yang kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa dia tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat proses konferensi ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Pegang Pak Firly ini nggak ada kenapa Pak sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum tidak kami sampaikan pada pihak kepolisian itu ditanyakan kepada pihak kepolisian. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada usul merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya penyidik Polda Metro membuktikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipercepat oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana? Nanti sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikutnya. Itu aja ya. Terima kasih. Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak sore Pak. Suratnya juga kita tembuskan juga kepada
Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Berada di sini dan kemana dan juga di mana? dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak Firly mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensi di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai saat 1 tahun belum ada. Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada peluang desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa Pak Firly juga Surat itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya bisa juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material yang dituduhkan kepada Firly. Maka tapi sampai detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, sebagai itu disiplin memberitahuan beliau tidak dapat datang ke ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Mengapa beliau tidak dapat datang ini? Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkait hakim ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya selama ini untuk bahwa dia tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pegang Pak Suri ini. Ini nggak hadir kalau sakit. Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum. Hukum tidak kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Suri sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail dengan press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipisahkan oleh Pak Pak Adil, Pak, itu gimana? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nanti Pak? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu apa teman itu yang dapat saat ini berada di sini dan mana dan juga di mana? Dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita
kita lihat lagi. Konferennya di mana, Pak? Di Hotel Ambara sore ini ya. Sore ini jam berapa, Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini berkasih-kasih ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliput. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada peran serta ada yang sudah sampai saat tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Mana Pak? Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Maka sampai detail. Tapi untuk kondisi klien saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta, Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya, Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngepes apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik.
Kemudian, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak keluarga. Nah, sebagai itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diberikan ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat diberikan ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkait ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat diberikan. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, dengan Pak Suri ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum. Tidak kemarin kami sampaikan ada pihak Suri bisa ditanyakan kepada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Suri sendiri ada usul merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Polri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipaksa oleh Pak Firly bahwa Pak Adil Pak itu gimana? Malam sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak, untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan kan. Itu aja, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil Pak Firly ini nantinya Pak? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi untuk kondisi yang sampai saat ini berada di mana dan juga di mana? Beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak Firly mana Pak? Ya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat lagi. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya nomor Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini.
Ini teman-teman bisa tadi ya untuk meliput ya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly nggak kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang tidak kami sampaikan kepada pihak di Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak di Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai satu tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya penyidik Polda Metro mementingkan perkara ini. Pak, ada khawatir kalau ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak. Itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa dijelaskan. Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya. Bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Firly. Maka tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oke. Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, sebagai itu disiplin memberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak Kepolisian. Kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini?
Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan ini untuk bahwa dia tidak dapat disampaikan. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti dari teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Pegang kartu ini nggak ada apa sakit apa tentu ada alasan secara hukum tidak kami sampaikan pada pihak bisa ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Tapi akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah ada. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipidana oleh Pak ini Pak Adil, Pak itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Ini ke sana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Pak. Sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Hadir dirilis nanti Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum itu. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nanti Pak. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu itu yang dapat saat ini berada di sini dan kemana dan juga di mana? dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat lagi. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambara ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Ke sini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya Pak Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada Tidak khawatir kalau akan ada peluang desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima Pak kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah
Nanti bisa kita Mana, Pak? Suratnya itu ke Polri dan ke Polda, apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini, Pak. Iya, nanti ini suratnya juga pusat juga. Pak Firly hadir di rilis nanti, Pak. Terlambat Blok M. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya. Bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta, Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke kita Baris kesini? Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, sebagai itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat datang ke ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat datang. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkait ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya menghubungi untuk bahwa dia tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference kami dari teman-teman bisa. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pegang Pak Suri. Ini nggak ada apa sakit. Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum. Secara hukum tidak kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan kepada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah
Nurdin sendiri ada khususnya merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan. Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya penyidik Polda Metro membuktikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipidana oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Gimana Pak? sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Ini ke sana Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Untuk sore Pak. Suratnya juga kita tembuskan juga kepada Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Hadir dirilis nanti Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Tapi untuk kondisi yang dapat sampai saat ini berada di sini dan di mana dan juga di mana? dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambara ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini bertahun-tahun ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya Pak Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Iya. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada peluang desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima Pak kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita Pak Firly juga Pak, suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir dirilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Maka sampai detail. Tapi untuk kondisi yang dapat saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Beliau sehat. Udah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh.
Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, seperti itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkasus ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya selama ini untuk bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Pegang kasus ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum tidak kami sampaikan pada pihak kepolisian itu ditanyakan pada pihak kepolisian. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada usul merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap dia di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipisahkan oleh Pak Firly bahwa Pak Hadir Pak itu Gimana sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, untuk sore Pak. Suratnya juga kita sebutkan juga kepada Pak Firly hadir di Polda sore Pak. ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya
tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan kan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum Khawatir kita. kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material. Itu tapi untuk mendiskusikan saat ini berada di mana dan di mana. Dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di perkara hadir Pak Firly mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat lagi. Sampainya di mana, Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini bertahun-tahun ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa Pak? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada perasaan tertekan ada yang sudah sampai 1 tahun belum ada. Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa mengikut saya. Itu aja. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah apa? Bahwa kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada peluang desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa dijelaskan. Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Firly. Maka tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta, Pak? Masih di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya, Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Dulu, oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan.
Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, surat ini disebutkan memberitahuan beliau tidak dapat ditemui. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak mengapa beliau tidak dapat ditemui. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara seperti ini terkait kami ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa dia tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference kami dari teman-teman bisa. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Dengan Pak Firly ini nggak hadir kalau sakit apa Pak? Tentu ada alasan secara hukum. Hukum tidak kami sampaikan ada pihak berwenang. Bisa ditanyakan kepada pihak berwenang. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada usul merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum sampai ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan kan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil Pak Firly ini nanti Pak, oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu teman-teman itu yang saat ini berada di sini dan kemana dan juga dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya.
Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak penyidik bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap OCB ini berkasung-kasung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliput. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada perasaan terkait adanya kasus sudah sampai saat belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Pak Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis mati Pak. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget kan, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada hakim. Sampai detail. Tapi untuk kondisi klien saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Masih di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngepes apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan
hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak keluarga. Nah, sebagai itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diberikan ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat diberikan ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Pegang kasus ini nggak ada kenapa Pak sakit, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, tidak cuma kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Tapi akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah ada. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipisahkan oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih. Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja, Pak apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Supaya hukum itu. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nanti Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi untuk itu yang nggak saat ini berada di mana dan sudah di mana? Dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Di mana Pak? Ya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya Pak Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum
dan non hukum yang kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Nah, itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan, ada yang sudah sampai satu tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan sudah dikirim pada saat kongres sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Bahwa kami berharap pihak penyidik Polda Metro mementingkan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Firly. Maka tapi sampai detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, seperti itu disiplin memberitahuan beliau tidak dapat datang ke ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak Kepolisian. Kenapa beliau tidak dapat datang ini? Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara ini terkait ya.
mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya selama ini bahwa dia tidak dapat disampaikan. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference kami sore ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, pegang Pak Suri ini. Ini nggak ada kalau sakit, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum. Hukum tidak kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada usul merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa melihat dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipidana oleh Pak ini bahwa Pak Adil, Pak itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nanti Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi untuk mengikuti yang dapat sampai saat ini berada di sini dan kemana dan juga di mana? Dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambara ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini bertahun-tahun ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya selama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada perasaan tertekan dengan adanya kasus sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Itu aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Hotel Ambara Blok
apa ya, tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan, itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak? Masih di Jakarta tuh. Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Kita Baris kesini Krim. dulu, oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, sebagai itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat datang ke ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak mengapa beliau tidak dapat datang. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya melaporkan ini untuk bahwa beliau tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference kami dari teman-teman bisa. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pegang kartu ini. Ini nggak ada apa sakit. Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum. Secara hukum ya. Tidak kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa
Dua aja. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah kami berharap ya jadi di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipaksa oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih. Ke sana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Pak. Ntar sore Pak. Suratnya juga kita sebutkan juga kepada Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Hadir dirilis nanti Pak. yang tadi ya, Pak nggak datang apa? Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Tapi untuk kondisi yang saat ini berada di sini dan mana dan juga di mana? beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambara ya. Sore ini ya. Sore ini Pak jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini bertahun-tahun ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai satu tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliputnya ya. Itu aja. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Ya. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada peluang desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima Pak kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita Pak Firly juga Surat itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir dirilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi yang saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak?
Insya Allah. Eh, Ya, kita lihat aja. habis ini langsung ngebes apa? Ke Baris di sini? Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, seperti itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak Kepolisian. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara ini terkait ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference kami dari teman-teman bisa. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, dengan Pak Suri ini. Ini nggak ada kenapa sampai kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, tidak hukum. Tidak cuma kami sampaikan ada yang bisa ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Suri sendiri ada khususnya merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum sampai ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail dengan press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipaksa oleh Pak penyidik Pak hadir Pak itu gimana? Nanti sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan.
Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum itu. Kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material. Itu untuk mengikuti yang saat ini berada di mana dan di mana. dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi hadir Pak Firly mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Sampainya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini bertahun-tahun ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk melibatkan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai saat tahun belum ada kejelas? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Itu aja. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah apa? Bahwa kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada peluang desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima Pak kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa Mana Pak? Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Maka tapi sampai detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak. Masih di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini.
Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, surat ini disipilkan memberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kepolisian kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara seperti ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa dia tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, pegang kasus ini. Ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum. Hukum tidak kami sampaikan pada pihak kepolisian. Itu dikatakan pada pihak kepolisian. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail dengan press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro membuktikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipisahkan oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak, Pak. Sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nanti Pak? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Teman-teman itu yang dapat saat ini berada di sini dan mana dan juga di mana? dia sehat, alhamdulillah. Nanti Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensi di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak kepolisian kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun
proses perkara terhadap Pak Firly ini berkasih-kasih ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk penyidik bahwa beliau tidak dapat dipisah. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk melihat. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai saat belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliputnya ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Ya. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak. Itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget kan bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Sampai detail. Tapi untuk kondisi N8 saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta, Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngepes apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum.
pemanggilan Pak Lili oleh pihak Kepolisian. Nah, sudah disiplinkan pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya, mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, berikan Pak Suri ini nggak ada kenapa Pak sakit, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum tidak cuma kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada usul merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya penyidik Polda Metro membuktikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipidana oleh Pak Adil, Pak, itu gimana? Sore kami akan dilakukan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak, untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan kan. Itu aja, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Khawatir kalau akan dipanggil Pak Firly ini nanti Pak? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Tapi untuk mengikuti yang sampai saat ini berada di sini dan kemana dan juga gimana? beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Di mana Pak? Ya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Lili oleh pihak Kepolisian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Kepolisian kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly Kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa mengikut saya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak
penyidik Polda Metro mementingkan perkara ini. Pak, ada Tidak khawatir kalau akan ada desakan peluang Pak mendesak Firly untuk kalau segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima Pak kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan ke Polres, apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti jadi suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Firly. Maka tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oke. Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke tetap di Baris sini? Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, seperti itu disiplin memberitahuan beliau tidak dapat datang ke ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak mengapa beliau tidak dapat datang. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara seperti ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya bahwa dia tidak dapat disini. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat konferensi dari teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Pegang kasus ini
hadir kenapa Pak? Sakit? Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, dan kami sampaikan pada pihak bisa ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum sampai ada kejelasan? nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi koordinasi ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah kami berharap ya. Jadi di Polda Metro mementingkan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipisahkan oleh Pak ini Pak Hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir kak Pak? Sore Pak. Pak kameranya sudah di sini ya? Suratnya juga kita sebutkan juga teman-teman. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Hadir dirilis nanti Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi untuk mendiskusi yang saat ini berada di sini dan kemana dan juga di mana? Beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensi di mana Pak? Di Hotel Ambar ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini berkasung-kasung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi koordinasi ya. Teman-teman bisa mengikut saya. Itu aja. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya penyidik Polda Metro mementingkan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada peluang desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikutnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah.
Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang ditujukan kepada Pak Firly. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak, Pak? Sudah masih di Jakarta, Pak. Masih di Jakarta tuh. Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, setelah itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat diperiksa. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkait ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference kami dari teman-teman bisa. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Background Pak Firly ini nggak hadir kalau sakit, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, tidak kami sampaikan pada pihak Firly. Itu ditanyakan kepada pihak Firly. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Tidak khawatir kalau akan ada peluang dipaksa oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak, untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak.
alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material. Itu Tapi untuk kondisi yang saat ini berada di sini dan mana dan juga di mana? dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi hadir Pak Firly mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambara ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini berkasih-kasih ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya Pak Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang. Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai saat tahu belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Ya. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima Pak kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa dilakukan. Pak Firly juga Pak, surat itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Sampai detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Jakarta. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngebes apa? Ke Baris di sini? Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir.
Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, sudah itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kepolisian mengapa beliau tidak dapat diperiksa ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara ini terkait hakim ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti dari teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Dengan kasus ini nggak hadir kenapa Pak? Sampai kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, tidak hukum ya. Tidak kami sampaikan pada pihak kepolisian. Itu dikatakan pada pihak kepolisian. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Tapi akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat, Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipaksa oleh Pak ini, Pak Adi, Pak itu gimana? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum itu. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nanti Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Tapi untuk itu yang sampai saat ini berada di sini dan di mana dan sudah di mana? dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambara sore ini ya. Sore ini jam berapa, Pak? Jam 4 sore. Ke sini sudah menyampaikan surat terkait dengan
pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap OCB ini berkasung-kasung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai saat tahun belum ada kejelasan? nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Itu aja. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa dijelaskan. Surat itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhi syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Maka tapi sampai detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh, di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya.
Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak keluarga. Nah, surat ini disimpulkan memberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya selama ini bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Pegang Pak Suri ini nggak ada kenapa Pak sakit, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum tidak kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Suri sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Tidak khawatir kalau akan ada peluang dipaksa oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nanti Pak, Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu itu yang saat ini berada di sini dan kemana dan juga di mana? dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensi di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak penyidik bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly Kenapa? nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada kenapa Pak? Tentu
ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai satu tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres nanti ya. Teman-teman bisa ngeribut ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan peluang Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget kan, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Sampai detail. Tapi untuk kondisi klien saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngepes apa? Ke Baris di sini? Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, seperti itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkait hakim ya.
mulai dari bolak-baliknya perkara dari ide ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat disisahkan. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan, ya. Pegang Pak Suri ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum tidak cuma kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak tidak berlanjut. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Suri sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat konferensi nanti ya. Kalau misalnya dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah kami berharap ya jadi di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipisahkan oleh Pak Firly bahwa Pak Adil Pak itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Ke sana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Pak untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan kan. Itu aja, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum itu. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu apa untuk menghentikan yang saat ini berada di sini dan kemana dan juga di mana? Dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Di mana Pak? Ya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat lagi. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat dipisahkan. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Nah, itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa mengikut saya. Itu aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Bahwa kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada peluang desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja ya. Terima Pak kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Barang belum
apa ya, tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Firly. Tapi sampai detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta, Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly koordinasi. Nanti baru keluar. Oke. Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris di sini? Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak berdoa. Nah, seperti itu disiplin memberitahuan beliau tidak dapat ditemui. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat ditemui. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara ini terkasus ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya untuk bahwa dia tidak dapat ditemui. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference kami dari teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Berikan kasus ini nggak dia kenapa sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum hukum tidak kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada itu merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas? Ya, sama ini sudah sampaikan.
kami berharap ya jadi di Polda Metro menghentikan perkara ini. Tidak khawatir kalau akan ada peluang dipanggil paksa oleh Pak Firly bahwa Pak Adil Pak itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadiah Pak. Pak Firly hadir kah Pak? Untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya Kita juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum itu. Kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu itu yang dapat saat ini berada di mana dan di mana. Dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat lagi. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya nomor Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai 1 tahun belum ada penjelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Itu aja. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada kesakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly juga suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Terlambat Blok M. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngabis apa? Ke Baris Krim. Oke.
Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, surat ini disimpulkan pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini? Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya melapor ini bahwa dia tidak dapat. Nanti mengenai detail Anda akan sampaikan pada saat press conference nanti dari teman-teman bisa. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, bagian kasus ini. Ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit. Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum. Hukum tidak kami sampaikan pada pihak kepolisian. Itu ditanyakan pada pihak kepolisian. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Tapi akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih. Ini ke sana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Sore Pak. Suratnya juga terbuka juga teman-teman. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Yang tadi Pak nggak datang apa? Ya alasan hukum lah. Ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya bahwa ada panggilan.
Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material. Itu tapi untuk kondisi yang sampai saat ini berada di sini dan di mana dan juga di mana. dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi hadir Pak. Di mana Pak? Iya, Insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambara sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Presiden sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini bertahun-tahun ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk melibatkan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly Kenapa? nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai satu tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak. Itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima Pak kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya. Bahwa ada panggilan. Itu aja. apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta, Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya, Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini.
Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, sudah itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diterima ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat diterima ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik yang kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat disampaikan. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, pegang Pak Suri ini. Ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, bukan hukum. Tidak kami sampaikan pada pihak kepolisian. Itu ditanyakan pada pihak kepolisian. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Suri sendiri ada usul merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat, Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang diselamatkan oleh Pak ini bahwa Pak Adil Pak itu Gimana sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum itu. Kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu berada di sini dan mana dan dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Di mana Pak? Ya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensi di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak kepolisian kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun
proses perkara terhadap OCB ini bertahun-tahun ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat dipisah. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai satu tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah nanti bisa Mana Pak? Surat itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada kami. Maka tapi sampai detail, tapi untuk kondisi klien nama saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris kesini? Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum.
pemanggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, surat ini disebutkan pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kepolisian kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya selama ini untuk bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti dari teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Pegang Pak Suri ini nggak ada kenapa Pak sampai kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum tidak cuma kami sampaikan pada pihak bisa ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly bahwa Pak Adil Pak itu di mana sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu teman-teman itu yang saksi berada di sini dan kemana dan juga di mana. Dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat Pak. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak kepolisian kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya selama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk melibatnya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly Kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa mengikut ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Kami berharap pihak
penyidik Polda Metro mementingkan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Mana Pak? Suratnya itu ke Polri dan ke Polda, apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis mati Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget kan, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Sampai detail. Tapi untuk kondisi ke-8 saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Masih di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngepes apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, sebagai itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini satu-satu ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa dia tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan atas konfrontasi dari teman-teman bisa. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pegang Pak Suri. Ini nggak hadir, kenapa Pak? Sakit. Kenapa Pak?
sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik. Itu ditanyakan kepada pihak penyidik. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang di Pak oleh Pak Firly di orang hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa berikutnya. Itu aja ya. Terima kasih. Ke sana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Untuk sore Pak. Suratnya juga sebutkan juga kepada Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak. Tanggapannya gimana? kita juga kaget ya bahwa ada panggilan kan? Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi teman itu yang nggak saat ini berada di sini dan kemana dan juga di mana? Beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Di mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak penyidik bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini bertahun-tahun ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk melihat. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly Kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima Pak kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara
membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang ditujukan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak, Pak? Dia masih di Jakarta, Pak. Masih di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngepes apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, sebagai itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diterima ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara seperti ini terkait ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada proses konfrontasi teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Dengan Pak Suri ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum tidak kemarin kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan larut-larut. Apakah dari Pak Suri sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau misalnya Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas? ya sama ini sudah terjadi. Kami berharap ya di Polda Metro membuktikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipaksa oleh Pak Firly bahwa Pak Hadir Pak itu gimana? Malam sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak untuk sore Pak. Suratnya juga tunggu satu juga kepada Pak Firly
hadir di Polda sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas gitu Pak. Tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Supaya hukum. Kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi untuk kondisi yang saat ini berada di mana dan juga di mana? Dia sehat, alhamdulillah. Di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di perkara ada Pak. Di mana Pak? Ya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat lagi. Sampainya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya nomor Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Teman-teman bisa hadir untuk melibatnya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai 1 tahun belum ada penjelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima Pak kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa ditanyakan. Pak suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Di sini? Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak keluarga. Nah, seperti itu disiplin memberitahuan beliau tidak dapat berkomunikasi. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan pada pihak mengapa beliau tidak dapat berkomunikasi. Mungkin teman-teman media paham bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik yang kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa dia tidak dapat berkomunikasi. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, pegang kasus ini. Ini nggak hadir kalau sakit, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, hukum dan kami sampaikan pada pihak bisa ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah ada. Kami berharap ya Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipanggil oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana? Nanti sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Ini ke sana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nanti Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi hadir Pak Firly mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita
kita lihat konferennya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. ke sini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak kedua Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat ikut hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat ikut hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat dipisah. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai satu tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada kesakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa dijelaskan. Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik.
Kemudian, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak keluarga. Nah, surat ini disimpulkan pemberitahuan beliau tidak dapat disertai ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak keluarga kenapa beliau tidak dapat disertai. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya untuk ini untuk bahwa dia tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Dengan Pak Suri ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum tidak kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan kepada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Suri sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail dengan press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak, Pak? Untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak. Tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Kalau akan dipanggil Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu yang saat ini berada di sini dan kemana dan juga gimana? Beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Di mana Pak? Ya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya Pak Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini.
Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliput. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak di Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak di Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai saat tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada Satgas Kongres nanti ya. Teman-teman bisa meliputnya ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak. Itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa dilakukan. Pak, suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya. Kalau ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngepes apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, seperti itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak Kepolisian. Kenapa beliau tidak dapat diperiksa?
Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya melapor diri untuk bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Pegang kasus ini nggak ada kenapa Pak sakit, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan kami sampaikan pada pihak ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat, Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang diselamatkan oleh Pak ini bahwa Pak Adil Pak itu Gimana sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadiah Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu berada di sini dan di mana dan dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi hadir Pak. Di mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat lagi. Konferensi di mana Pak? Di Hotel Ambara sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya melapor diri bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa Pak? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang, Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa mengikut saya. Itu aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Kami berharap pihak
penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima Pak kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa Mana, Pak? Surat itu ke Polri dan ke Polda, apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail, tapi untuk kondisi klien saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta, Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngabis apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, sebagai itu disiplin memberitahuan beliau tidak dapat ditemui. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak Kepolisian. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa dia tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan ada proses konfrontasi dari teman-teman bisa. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Sampai jam 4 sore ini. Ini nggak hadir, kenapa Pak? Sampai kenapa Pak?
apakah dari Pak Nurdin sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konkret nanti ya. Teman-teman bisa melihat. Dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat, Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro membuktikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikut. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadiah Pak. Pak Firly hadir kah Pak? Untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu teman-teman itu yang saat ini berada di sini dan mana dan juga di mana. Beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambara. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini berkasung-kasung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non-hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat, Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah nanti bisa kita Pak Firly juga Surat itu ke Polri dan Kompolnas, apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak? apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara
membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang ditujukan kepada Pak Firly. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngepes apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, seperti itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa dia tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Pegang Pak Firly ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum tidak cuma kami sampaikan pada pihak Firly itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference nanti ya. Kalau misalnya Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah kami berharap ya jadi Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipaksa oleh Pak Firly di bawah Pak Adi, Pak itu gimana? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Pak untuk sore Pak. Suratnya juga kita tembuskan juga kepada
Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Tapi untuk kondisi yang sampai saat ini berada di sini dan di mana dan juga di mana. dia sehat, alhamdulillah. Di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Di mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Sampai di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya nomor Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk melibatkan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly Kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang. Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan, ada yang sudah sampai satu tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak. Itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa dijelaskan. Pak Firly juga Pak, surat itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, sebagai itu disiplin memberitahuan beliau tidak dapat datang ke ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya untuk mengakhiri untuk bahwa dia tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Dengan Pak Surya ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Surya sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah ada. Kami berharap ya Polda Metro menghentikan perkara ini. Tidak khawatir kalau akan ada peluang dipanggil oleh Pak Pak itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih. Ke sana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak? Untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Pak nggak datang apa? Ya alasan hukum lah. Ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum itu. Kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu berada di sini dan kemana dan juga gimana? Beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita
kita lihat konferennya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak kedua Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat duduk hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat duduk hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini berkasung-kasung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk Firly bahwa beliau tidak dapat dipisah. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada perasaan tertekan ada yang sudah sampai satu tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Ya. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada kesakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa ditanyakan. Pak? Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris kesini? Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik.
Kemudian, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak keluarga. Nah, surat ini disimpulkan pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti dari teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Pegang Pak Suri ini nggak ada kenapa Pak sakit kenapa Pak tentu ada alasan secara hukum dan kami sampaikan ada pihak itu ditanyakan kepada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Suri sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan dilakukan secara detail ya. Teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadiah Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu teman-teman itu yang saat ini berada di sini dan mana dan juga beliau sehat, alhamdulillah. Nanti Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Ya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat Pak. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambara ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya Pak Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini.
Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliput. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai satu tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada Satgas Kongres nanti ya. Teman-teman bisa meliputnya ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Iya. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Kami berharap pihak penyidik Polda Metro mementingkan perkara ini. Pak, ada kesakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak. Itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Surat itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya. Kalau ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, sebagai itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diterima ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak Kepolisian. Kenapa beliau tidak dapat diterima ini?
Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya, mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya selama ini untuk bahwa beliau tidak dapat diterima. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti dari teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Dengan kasus ini nggak hadir kenapa Pak? Sampai kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum tidak kami sampaikan pada pihak kejaksaan itu ditanyakan pada pihak kejaksaan. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada usul merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya jadi di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipisahkan oleh Pak Firly bahwa Pak Hadir Pak itu Gimana sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. ke sana Pak? Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak, Pak? Sore Pak. Suratnya juga terbesar juga teman-teman. Pak Firly hadir di Polda sore Pak? Dirilis nanti Pak? Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan kan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum itu. Kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nanti Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Tapi untuk menuju yang saat ini berada di kita mana dan juga di mana? beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi hadir Pak. Di mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensi di mana Pak? Di Hotel Ambara sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat dipisah. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly Kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Itu aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Bahwa kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah
Nanti bisa mana Pak? Surat itu ke Polri dan ke Polres apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini, Pak. Iya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti, Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya. Bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak. Masih di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, seperti itu disiplin memberitahuan beliau tidak dapat datang ke ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat datang. Mungkin teman-teman media paham bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara seperti ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa dia tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference kami sore ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, pegang Pak Suri ini nggak hadir kenapa sampai kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, tidak cuma kami sampaikan ada pihak Suri bisa ditanyakan pada pihak Suri Pak. Tadi
kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konkret nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya, jadi di Polda Metro membuktikan perkara ini. Tidak khawatir kalau akan ada peluang dipanggil paksa oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih. Ini ke sana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Ntar sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak. Tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Itu yang saat ini berada di sini dan kemana dan juga beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambara ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini berkasih-kasih ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliput. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non-hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya jadi di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada peluang desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja ya. Terima Pak kasih. Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas, apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir dirilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara
membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang ditujukan kepada Pak Firly. Tapi untuk kondisi ke-8 saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak, Pak? Udah masih di Jakarta, Pak. Masih di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kementerian. Nah, sebagai itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Dengan Pak Suri ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum tidak kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah kami berharap ya penyidik Polda Metro membuktikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipaksa oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana? Pak sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Pak. Untuk sore Pak. Ini suratnya juga tembus juga kepada
Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas gitu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum itu. kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Tapi untuk kondisi yang saat ini berada di sini dan mana dan juga di mana? beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Di mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya Pak Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan status pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly Kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai satu tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Bahwa kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak. Itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita Pak Firly juga Pak, suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi yang saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Masih di Jakarta tuh. Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, seperti itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya selama ini untuk bahwa dia tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Dengan Pak Surya ini nggak hadir kalau sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan kami sampaikan ada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Surya sendiri ada itu merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah selesai. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipercepat oleh Pak ini Pak Hadir Pak itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak, sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum itu. Kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya.
Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat Pak. Sampai di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak kedua Kejaksaan. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada perasaan tertekan ada yang sudah sampai satu tahun belum ada penjelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Ya. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada kesakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa dijelaskan. Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris kesini? Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung
di Treskrim Sus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak keluarga. Nah, sudah disimpulkan pemberitahuan beliau tidak dapat diterima ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat diterima ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya selama ini untuk bahwa beliau tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, sampai jam 4 sore ini. Ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum. Hukum tidak kami sampaikan pada pihak pemerintah. Itu ditanyakan kepada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Pak kesana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Sore Pak. Pak kami di sini. Suratnya juga sebutkan juga kepada Pak Firly hadir di Polda sore Pak. saya Pak nggak datang. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum Khawatir itu. kalau akan dipanggil Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Tapi teman itu yang saat ini berada di sini dan kemana dan juga di mana? beliau sehat, alhamdulillah. Nanti di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi hadir Pak. Di mana Pak? Ya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak keluarga. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya bahwa beliau tidak dapat diperiksa.
Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliput. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai satu tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Ya. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak. Itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa dilakukan. Pak surat itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya. Bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Polda. Nah, seperti itu disiplin memberi ruang beliau tidak dapat diterima.
tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat disaring. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya, mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini bahwa beliau tidak dapat disaring. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, pegang kasur ini. Ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, tidak cuma kami sampaikan terhadap yang itu ditanyakan terhadap yang Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada khususnya merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum sampai ada kejelasan? nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro membuktikan perkara ini. Tidak khawatir kalau akan ada peluang dipercepat oleh Pak ini bahwa Pak Adil Pak itu Gimana sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, untuk sore Pak. Suratnya juga terbuka juga kepada Pak Firly hadir di sore Pak. dirilis nanti Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Tapi untuk mengikuti yang dapat sampai saat ini berada di dan mana dan juga di mana dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi hadir Pak. Di mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensi di mana Pak? Di Hotel Ambara sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa mengikut saya. Itu aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Bahwa kami berharap pihak
penyidik Polda Metro mementingkan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima Pak kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa Mana, Pak? Surat itu ke Polri dan ke Polda apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Polda. Nah, sebagai itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diterima ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak Polda. Kenapa beliau tidak dapat diterima ini? Mungkin teman-teman media paham bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya untuk ini untuk bahwa beliau tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Sampai Pak Firly ini nggak hadir, kenapa Pak? Sakit, kenapa Pak?
kami sampaikan kepada pihak penyidik. Bisa ditanyakan kepada pihak penyidik. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail dengan proses konferensi nanti ya. Teman-teman bisa melihat. Dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya penyidik Polda Metro membuktikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipanggil paksa oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih. Pak, ke sana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadiah Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak? Sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Teman-teman itu yang dapat saat ini berada di sini dan kemana dan juga di mana? beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensi di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak penyidik bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini berkasung-kasung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliput. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non-hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sehingga sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada peluang desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara
membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang ditujukan kepada Pak Firly. Tapi untuk kondisi yang saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak, Pak? Udah masih di Jakarta, Pak. Masih di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngepes apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, sebagai itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan pada pihak mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara ini terkait ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya untuk bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan, ya. Dengan Pak Firly ini nggak hadir kalau Pak sakit, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, tidak kami sampaikan pada pihak Firly. Bisa ditanyakan pada pihak Firly. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Apa bisa Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro membuktikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly di bawah Pak Hadir, Pak, itu gimana? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak? Sore Pak. Suratnya juga kita tembuskan juga kepada
Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Tapi teman itu yang dapat sampai saat ini berada di mana dan sudah di mana? dia sehat, alhamdulillah. Di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Di mana Pak? Ya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk melibatkan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly Kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Bahwa kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah nanti bisa kita Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke di Baris sini? Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak keluarga. Nah, seperti itu disimpulkan memberitahuan beliau tidak dapat datang ke ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak keluarga. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara seperti ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya untuk bahwa dia tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan ada proses konfrontasi dari teman-teman bisa. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, dengan kasus ini. Ini nggak hadir kalau sakit, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, tidak kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada usul merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah ada. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipercepat oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak, untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum itu. Kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi teman itu yang dapat saat ini berada di mana dan juga di mana. Beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita
kita lihat konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak kedua Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini berkasung-kasung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya nomor 7 bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan terhadap pihak Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Itu aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada kesakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah nanti bisa dijelaskan. Pak Firly suratnya itu ke Polri dan Kompolnas, apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak? Masih di Jakarta tuh. Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik.
Kemudian, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak keluarga. Nah, sudah disimpulkan pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini. Mungkin teman-teman media paham bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkait ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, pegang Pak Suri ini nggak hadir kalau sampai kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum tidak kami sampaikan terhadap yang itu ditanyakan terhadap yang Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Suri sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Ke sana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Ya alasan hukum lah. Ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia akan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas gitu Pak. Tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak? Oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi untuk penyidik yang sampai saat ini berada di sini dan kemana dan juga di mana? Beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Di mana Pak? Iya, Insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat Pak. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya Pak Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini.
Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliput. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai saat tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Ya. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak. Itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa dilakukan. Pak, surat itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget kan. Bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, sebagai itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak Kepolisian. Kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini?
Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya untuk ini untuk bahwa beliau tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Dengan kasus ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum tidak kami sampaikan pada pihak bisa ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat, Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Hadir, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak. Tanggapannya gimana kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu apa semua itu yang saat ini berada di sini dan mana dan sudah di mana? Dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi hadir Pak. Di mana Pak? Iya, Insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensi di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada khawatir kalau ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah
Nanti bisa mana Pak? Surat itu ke Polri dan ke Polres apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini, Pak. Iya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti, Pak. Dalam Blok M. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak. Masih di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, surat ini disimpulkan memberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak Kepolisian mengapa beliau tidak dapat diperiksa ini. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara seperti ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya selama ini untuk bahwa dia tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pegang Pak Suri ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit. Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum. Hukum tidak cuma kami sampaikan ada pihak Suri bisa ditanyakan kepada pihak Suri. Pak, ada
kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Pak bisa dulu aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah selesai. Kami berharap ya jadi di Polda Metro menghentikan perkara ini. Tidak khawatir kalau akan ada peluang dipanggil paksa oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadiah Pak. Pak Firly hadir kah Pak? Atau sore Pak? Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu teman-teman itu yang dapat saat ini berada di mana dan sudah dimakamkan. Dia sehat, alhamdulillah. Nanti Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Di mana Pak? Iya, Insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambara ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini berkasih-kasih ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliput. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non-hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat konferensi sore nanti ya. Teman-teman bisa ngeribut ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa ngeliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu
membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang ditujukan kepada Pak Firly. Tapi untuk kondisi N8 saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Masih di Jakarta tuh. Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngepes apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, seperti itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak Kepolisian. Kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini? Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara seperti ini terkait ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan, ya. Dengan kasus ini nggak hadir kenapa Pak? Sampai kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, tidak kemarin kami sampaikan pada pihak kepolisian. Itu ditanyakan pada pihak kepolisian. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan larut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah tersudah. Kami berharap ya di Polda Metro membuktikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipaksa oleh Pak Firly di bawah Pak Hadir, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan dilakukan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak, untuk sore Pak. Pak Firly hadir di Polda sore Pak. Hadir di rilis nanti Pak.
yang saksi Pak Firly nggak datang apa? Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya Tidak hukum. khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi untuk kondisi yang saat ini berada di mana dan juga di mana? Beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di perkara hadir Pak. Di mana Pak? Ya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat Pak. Sampainya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya Pak Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly nggak kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oke. Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris di sini? Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, seperti itu disiplin memberitahuan beliau tidak dapat deteksi. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat deteksi. Mungkin teman-teman media paham bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara ini satu-satu ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya melakukan ini untuk bahwa dia tidak dapat diselesaikan. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, pegang Pak Suri ini nggak hadir kalau sakit, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, tidak cuma kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Suri sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah ada. Kami berharap ya Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipercepat oleh Pak ini Pak Adil, Pak itu gimana? Nanti sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Pak datang Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita
kita lihat lagi. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak kedua Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat duduk hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat duduk hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini berkasih-kasih ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya nomor 7 bahwa beliau tidak dapat dipisah. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai satu tahun belum ada kejelas? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada kesakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah nanti bisa dijelaskan. Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak? Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak? Masih di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik.
Kemudian, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak keluarga. Nah, sudah disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat dipercayai ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat dipercayai. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya untuk ini untuk bahwa beliau tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, dengan Pak Suri ini nggak ada kenapa Pak sakit, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, tidak cuma kami sampaikan pada pihak Suri itu ditanyakan kepada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Suri sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa ikut. Itu aja ya, terima kasih. Ke sana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Pak. Untuk sore Pak. Suratnya juga kita tembuskan juga kepada Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Pak nggak datang apa? Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak. Tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi untuk itu yang saat ini berada di sini dan mana dan juga di mana? Beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Ya, insya Allah ya. Beliau akan datang Pak. Nanti kita lihat lagi. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya Pak Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini.
Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliput. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai satu tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada Satgas Kongres nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Ya. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak. Itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa dilakukan. Pak, suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya. Kalau ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngepes apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kementerian. Nah, seperti itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak Kementerian. Kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini?
Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya, mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya selama ini untuk bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, pegang Pak Suri ini. Ini nggak ada kenapa Pak sakit? Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum. Hukum dan kami sampaikan pada pihak kepolisian itu ditanyakan pada pihak kepolisian. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada usul merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat, Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah sampaikan. Kami berharap ya, jadi di Polda Metro menghentikan perkara ini. Tidak khawatir kalau akan ada peluang dipercepat oleh Pak ini bahwa Pak Adil Pak itu Gimana sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Berada di sini dan kemana dan dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi hadir Pak. Gimana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat lagi. Konferensi di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa Pak? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa mengikut saya. Itu aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Bahwa kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikut ya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah nanti bisa Mana Pak? Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya,
apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail, tapi untuk kondisi klien saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Masih di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, sebagai itu disiplin memberitahuan beliau tidak dapat menghubungi. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Kenapa beliau tidak dapat menghubungi? Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara lebih ini terkasus ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini menghakimi bahwa dia tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan ada proses konfrontasi dari teman-teman bisa. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pegang Pak Suri ini. Ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit. Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum. Hukum tidak kami sampaikan pada pihak Suri. Itu ditanyakan pada pihak Suri. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada itu merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas? Ya, sama ini sudah tersampaikan.
kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipanggil paksa oleh Pak Firly di bawah Pak Adin, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa ikut ya. Itu aja ya, terima kasih. Ke sana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadiah Pak. Pak Firly hadir kak sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi teman itu yang dapat saat ini berada di sini dan mana dan juga di mana? dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Di mana Pak? Iya, Insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat Pak. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambara sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini bertahun-tahun ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk melibatnya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non-hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai saat belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliputnya ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly juga Surat itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir dirilis nanti Pak. Hotel Ambara Blok M. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Sampai detail. Tapi untuk kondisi klien saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke.
Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kementerian. Nah, seperti itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini. Mungkin teman-teman media paham bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara ini terkasus ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya melapor ini untuk bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan, ya. Pegang Pak Firly ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum, tidak cuma kami sampaikan ada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference nanti ya. Kalau misalnya Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah kami berharap ya jadi Polda Metro membuktikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak itu di mana? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa ikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Pak? Untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan.
Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material. Itu Tapi untuk kondisi yang sampai saat ini berada di dan mana dan juga di mana? beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di perkara hadir Pak. Di mana Pak? Ya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat lagi. Sampainya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya nomor Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sering. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly Kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak. Itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah nanti bisa dijelaskan. Pak Firly juga Surat itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya. Bahwa ada panggilan. Itu aja. apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan Jadi nggak khawatir Pak? ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang ditujukan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi yang Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta, Pak. Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini.
Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak keluarga. Nah, seperti itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diberikan ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat diberikan ini. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara ini terkait hakim ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya untuk mengakhiri untuk bahwa dia tidak dapat diterima. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Dengan Pak Surya ini nggak hadir kalau sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan kemarin kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Surya sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas? Ya, sama ini sudah ada. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang dipercepat oleh Pak Hadir, Pak, itu gimana Pak? Kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa ikut ya. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum itu. Kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu berada di sini dan kemana dan beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak keluarga. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak penyidik bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun
proses perkara terhadap OTB ini berkasih ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat dipisah. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak ada kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan terhadap pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai satu tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada kesakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah nanti bisa ditanyakan. Pak Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak. Tapi detail. Tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Masih di Jakarta tuh. Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum.
Pemanggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, surat ini disebutkan pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya selama ini untuk bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Pegang kartu ini nggak ada kenapa Pak sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference nanti ya. Apa bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, tidak khawatir kalau akan ada peluang di Pak itu di mana sore kami akan dilakukan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Ke sana Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadiah Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Untuk sore Pak. Suratnya juga terbuka juga kepada Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Dirilis nanti Pak. Pak nggak datang apa? Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi untuk itu yang saat ini berada di sini dan mana dan juga di mana. Dia sehat, alhamdulillah. Nanti Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Di mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat Pak. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya Pak Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa mengikut saya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Kami berharap pihak
penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak suratnya itu ke Polri dan ke Polda apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, kalau ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan, Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir, Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi klien saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak. Masih Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngebes apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak kepolisian. Nah, seperti itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Kenapa beliau tidak dapat diperiksa ini? Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara ini terkasus ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa dia tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan ada proses konfrontasi dari teman-teman bisa. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, dengan kasus ini. Ini nggak hadir, nggak apa-apa, sampai nggak apa-apa.
kami sampaikan pada pihak penyidik. Itu ditanyakan pada pihak penyidik. Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada unsur merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada proses konferensi nanti ya. Kita bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat, Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah terjadi. Kami berharap dia jadi di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly bahwa Pak Adil, Pak itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Ke sore Pak. Pak Firly hadir di mana sore Pak? Dirilis nanti Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum Khawatir itu. kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu Saat ini berada di kita mana dan juga di mana? dia sehat, alhamdulillah. Nanti di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di konferensi hadir Pak. Di mana Pak? Ya, Insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensi di mana Pak? Di Hotel Ambara. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini bertahun-tahun ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara, berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya terutama penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada peluang desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa ditanyakan. Pak Firly juga Suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir dirilis nanti Pak. apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly.
Tapi sampai detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak, Pak? Udah masih di Jakarta, Pak. Masih di Jakarta tuh. Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih, Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak media. Nah, surat ini disimpulkan memberitahuan beliau tidak dapat datang ke ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak mengapa beliau tidak dapat datang. Mungkin teman-teman media paham bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara seperti ini terkait hakim ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa dia tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pegang Pak Suri ini. Ini nggak hadir apa sampai apa Pak? Tentu ada alasan secara hukum. Hukum tidak kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas, Pak? Ya, sama ini sudah kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Tidak khawatir kalau akan ada peluang dipanggil oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih. Ke sana, Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir, Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore, Pak. Dirilis nanti, Pak. Pak nggak datang apa? Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya
apa ya, tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas gitu Pak. Tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Upaya hukum. Kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material. Itu tapi teman itu yang saat ini berada di mana dan di mana? Dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Jakarta. Berarti nanti di kegiatan saya hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat lagi. Sampainya di mana Pak? Di Hotel Ambara sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak terdakwa Julian. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk penyidik bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliput. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai saat tahu belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput ya. Itu aja. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, Tidak khawatir kalau akan ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak. Itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti. Insya Allah nanti bisa kita. Pak? Surat itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Ya, nanti suratnya juga juga. Pak Firly hadir di rilis mati Pak. Ambara Blok M. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak. Ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak. Soalnya dia kan nggak hadir hari ini. Udah lama setahun bebas itu Pak. Tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik. Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail. Tapi untuk kondisi yang saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh. Di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngepes apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan.
Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian. Nah, seperti itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkait hakim ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Pegang Pak Firly ini nggak hadir kenapa Pak? Sakit kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum tidak kemarin kami sampaikan pada pihak kepolisian itu ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Iya, sama ini sudah kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Tidak khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly di bawah Pak Hadir, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan dilakukan secara detail ya, teman-teman bisa ikut. Itu aja ya, terima kasih Pak. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak? Pak Firly hadir Kak, untuk sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Supaya hukum Khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik? insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi untuk menuju yang saat ini berada di mana dan juga di mana? Beliau sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Di mana Pak? Ya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensi di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Kepolisian.
Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak pemilik bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara material. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya termasuk Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan status pada saat press conference yang sering. Jadi teman-teman bisa hadir untuk meliputi. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Atau kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan ada yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan surat detail pada saat press conference sore nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Maka tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya surat sama. Oh, kami berharap pihak penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada desakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah nanti bisa dilakukan. Pak suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. apa ya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Jadi nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Udah masih di Jakarta Pak? Di Jakarta tuh, di Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Ya, koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan
hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak keluarga. Nah, seperti itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat dipercaya ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat dipercaya ini. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini terkatung ya. Mulai dari bolak-baliknya perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya selama ini untuk bahwa dia tidak dapat dipercaya. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti sore ini. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Pegang kasus ini nggak dia kenapa Pak sakit? Kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan kami sampaikan ada yang bisa ditanyakan pada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada konferensi nanti ya. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat. Isinya apakah juga Kapolri dan Kompolnas? Ya, sama ini sudah ada. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Tidak khawatir kalau akan ada peluang dipercepat oleh Pak Firly bahwa Pak Hadir Pak itu Gimana sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa mengikuti. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Nah, insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Kak, Pak. Sore Pak. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Supaya hukum itu. Kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi teman itu yang dapat saksi berada di sini dan mana dan juga dia sehat, alhamdulillah. Masih di Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Ini mana Pak? Iya, insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat kan. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar ya. Sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya nomor 7 bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikutinya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum
dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak PD Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak PD Polda Metro. Akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus sudah sampai satu tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat kongres nanti ya. Teman-teman bisa meliput saya. Bapak tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat ya Pak. Isinya apakah juga Kapolres dan Kompolnas Pak? Iya, sama isinya sudah sama. Oh, kami berharap ya penyidik Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada kesakan Pak Firly untuk segera ditangkap soalnya nggak hadir Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya, teman-teman bisa meliputnya. Itu aja ya. Terima kasih. Firly ke sana Pak nanti? Insya Allah nanti bisa ditanyakan. Pak Firly suratnya itu ke Polri dan Kompolnas apakah anggota Dewan? Pak, kameranya sebelah sini Pak. Iya, nanti suratnya juga. Pak Firly hadir di rilis nanti Pak. Apa ya? Tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia kan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas itu Pak, tanggapannya gimana Kita Pak? juga kaget ya, bahwa ada panggilan. Itu aja. Pak, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Tidak khawatir kalau akan dipanggil paksa Pak Firly ini nantinya Pak oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Berarti nggak khawatir Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhnya syarat material yang dituduhkan kepada Pak Firly. Tapi sampai detail, tapi untuk kondisi klien Bapak saat ini berada di mana dan kayak gimana? Masih di Jakarta nggak Pak? Sudah masih di Jakarta Pak? Masih di Jakarta tuh. Jakarta. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya Pak Firly Koordinasi. Nanti baru keluar. Oh, Pak, tapi ini berarti kesini ngapain nih Pak? Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Habis ini langsung ngapus apa? Ke Baris Krim. Oke. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 28 November. Firly seharusnya kembali diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima informasi dari pihak Firly bahwa mantan Kapolda Sumsel itu tidak dapat hadir. Pihaknya tidak mengetahui alasan pasti Firly absen pemeriksaan. Dia pun meminta agar media langsung bertanya kepada pengacara Firly. Namun tim penyidik akan melakukan konsolidasi perihal Firly Bahuri yang tidak hadir pemeriksaan hari ini. Namun belum diketahui apakah kepolisian akan menjemput paksa Firly yang sudah mangkir pemeriksaan berkali-kali. Sebelumnya pengacara Firly Bahuri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Namun kehadirannya tanpa Firly Bahuri yang diketahui menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ian mengaku kehadirannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, pengacara Firly Bahuri itu tampak mendatangi Bareskrim Polri saat hari pemanggilan kliennya. Dia mengatakan hanya menyampaikan alasan absennya Firly hari ini. Dia tidak mengatakan secara gamblang terkait dengan absennya Firly dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Namun, ia menyebut bahwa alasan Firly atas dasar hukum. Panggilan Pak Firly oleh pihak Polda. Nah, sebagai itu disiplin pemberitahuan beliau tidak dapat diterima ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang disampaikan kepada pihak kenapa beliau tidak dapat diterima. Mungkin teman-teman media paham ya, bahwa hampir lebih dari 1 tahun perkara terhadap ini satu-satunya
mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, itulah kami membuat surat pada pihak Polda Metro Jaya ini untuk bahwa beliau tidak dapat. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference nanti. Teman-teman bisa itu aja yang bisa kami sampaikan, ya. Pegang Pak Suri ini nggak hadir, kenapa Pak? Sakit, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan kami sampaikan pada pihak itu ditanyakan kepada pihak Pak, tadi kan disebutkan bahwa kasus kan berlarut-larut. Apakah dari Pak Nurdin sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum ada kejelasan? Nanti akan kami sampaikan secara detail dengan press conference nanti ya. Kalau bisa dua aja. Pak, tadi kan di Polda menyerahkan 2 surat Pak. Isinya apakah juga ke Kapolri dan Kompolnas Pak? Ya, sama ini sudah tersampaikan. Kami berharap ya di Polda Metro menghentikan perkara ini. Pak, ada khawatir kalau akan ada peluang dipakai oleh Pak Firly di bawah Pak Adil, Pak, itu gimana Pak? Sore kami akan jelaskan secara detail ya. Teman-teman bisa ikut. Itu aja ya. Terima kasih. Insya Allah nanti bisa kita. Pak Firly ada hadir Pak. Pak Firly hadir Pak. Untuk sore Pak. Suratnya juga tunggu satu juga teman. Pak Firly hadir di konferensi sore Pak. Hadir di rilis nanti Pak. Pak nggak datang ya alasan hukum lah, ya alasan hukum yang bahwa tidak terpenuhinya tuduhan syarat material yang dituduhkan kepada beliau. Pak, izin Pak tanggapannya Pak, ada yang minta Pak Firly segera ditangkap Pak, soalnya dia akan nggak hadir hari ini, udah lama setahun bebas gitu Pak, tanggapannya gimana? Kita juga kaget ya, bahwa ada panggilan kan. Itu aja, apakah akan mengajukan pra peradilan Pak? Nanti kita pertimbangkan semua hal itu. Khawatir kalau akan dipanggil Pak Firly ini nantinya Pak, oleh penyidik? Insya Allah tidak. Ya. Pak, alasan memohon untuk menghentikan penyidikan apa itu Pak? Ya alasan hukum lah. Bolak-baliknya berkas perkara itu membuktikan bahwa tidak terpenuhinya syarat material. Itu tapi untuk kondisi yang saat ini berada di mana dan juga di mana? Beliau sehat, alhamdulillah. Nanti Jakarta. Berarti nanti di konferensi sore hadir Pak. Di mana Pak? Iya, Insya Allah ya. Dia akan datang Pak. Nanti kita lihat. Konferensinya di mana Pak? Di Hotel Ambar sore ini ya. Sore ini jam berapa Pak? Jam 4 sore. Kesini sudah menyampaikan surat terkait dengan pemanggilan Pak Firly oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, surat itu berisi tentang pemberitahuan beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Tentu saja ada alasan-alasan yang kami sampaikan kepada pihak Firly bahwa kenapa beliau tidak dapat diperiksa hari ini. Mungkin teman-teman media paham ya bahwa hampir kurang lebih dari 1 tahun proses perkara terhadap Pak Firly ini terkatung-katung ya. Mulai dari bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke pihak kejaksaan, kemudian belum ditemukannya alat bukti secara materi. Nah, untuk itulah kami membuat surat kepada pihak Polda Metro Jaya Pak Firly bahwa beliau tidak dapat diperiksa. Nanti mengenai detail kami akan sampaikan pada saat press conference yang sore ini. Jadi teman-teman bisa hadir untuk mengikuti. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya. Pak Firly kenapa? Firly nggak hadir, kenapa Pak? Sakit? Pak Firly nggak datang, kenapa Pak? Tentu ada alasan secara hukum dan non hukum yang sudah kami sampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro. Itu bisa ditanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro. Pak, akan reschedule atau gimana Pak? Apakah dari Pak Firly sendiri ada merasa tertekan dengan adanya kasus yang sudah sampai 1 tahun belum